Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Mataram untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2018. Kami dari kelas B Sosiologi, ada saya Mariani, Nuningsih, dan Mita Giana Putri. Kami akan mempresentasikan terkait dengan teori birokrasi untuk mata kuliah Sosiologi Organisasi yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Rosyadi Husaini Sayyidi MSc PhD. Langsung saja, birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksud dilakukannya peraturan dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Demikian pula dalam hal pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan kehendak penguasa, tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Saya Nuningsih. Di sini saya akan menjelaskan 5 keyakinan dari teori birokrasi. Sesuai dengan teorinya, Weber mengatakan bahwa legitimasi adalah dasar bagi hampir semua sistem otoritas. Dan ia mengemukakan 5 keyakinannya. 1. Bahwa dengan ditegaknya peraturan CODE yang sah, maka dapat menuntut kepatuhan dari para anggota organisasi tersebut. Maksudnya bahwa semua anggota organisasi pemerintah yang memenuhi syarat bagi birokrat dapat bekerja dalam organisasi apabila ada pedoman berupa aturan yang secara formal harus dipatuhi. Kedua, bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak yang ditetapkan pada kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan-kepentingan organisasi yang ada dalam batas-batas hukum. Maksudnya bahwa setelah diterapkannya aturan-aturan organisasi yang harus dipatuhi oleh para anggota organisasi, maka jika ada anggota organisasi yang tidak mematuhi aturan, menyimpang dari aturan organisasi dikenakan sanksi. 3. Bahwa manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan impersonal tersebut. Maksudnya bahwa semua aturan organisasi termasuk aturan hukum yang berlaku juga berlaku pada semua anggota organisasi tanpa pandang kedudukan. Artinya semua aturan diberlakukan baik bagi atasan yang mempunyai otoritas maupun bawahan yang tidak mempunyai otoritas. Keempat, bahwa tidak hanya Quam membuat anggota yang taat yang benar-benar mematuhi hukum. Maksudnya bahwa semua anggota organisasi seharusnya mentaati aturan hukum yang berlaku dan tidak hanya sebagai saja dari anggota organisasi itu yang harus patuh. Kelima, bahwa kepatuhan itu seharusnya tidak kepada persen yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan impersonal yang menjamin untuk menduduki jabatan itu. Maksudnya agar semua anggota organisasi tunduk pada aturan yang ada, bukan patuh karena seorang yang menjadi atasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Giana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri birokrasi menurut pemikiran Weber. Jadi yang pertama ada para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Hal ini dimaksud para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi bebas bekerja, tidak ada keterikatan hubungan antar anggota keluarga baik itu bawahan maupun atasan. Dan yang kedua ada hierarki jabatan yang jelas. Birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarki atau berjenjang, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Maksudnya adalah atasan mempunyai hak untuk memerintah dan diberi wewenang untuk mengatur bawahan dan diatur secara tertulis sebagai peraturan organisasi. Yang keempat ada para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Maksudnya adalah para pejabat yang disebut sebagai birokrat adalah tidak selamanya akan menjadi birokrat karena ada batas waktu yang dimana di Indonesia disebut itu sebagai pensiun. Yang kelima ada mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Artinya bahwa untuk
pengangkatan seorang pejabat harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Bila organisasi membutuhkan ahli bidang manajemen keuangan, misalkan harus diisi pejabat yang berpengetahuan keuangan. Membutuhkan keterampilan di bidang teknik sipil, harus dicarikan insinyur, teknik sipil, dan seterusnya. Yang keenam, ada gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Gaji berjenjang menurut kedudukan di dalam hierarki organisasi. Pejabat dapat menempatkan posnya, dan di dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat diberhentikan atau dimutasikan. Nomor 7, ada pos jabatan adalah lapangan kerjanya terdiri atau lapangan kerja pokoknya. Maksudnya adalah pejabat itu seharusnya menekuni dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar tujuan organisasi tercapai secara optimal dan efisien. Yang ke-8, terdapat jenjang karir di mana promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit dan menurut pertimbangan keunggulan atau superior. Dan yang ke-9, ada sering terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maksudnya adalah sering terjadi bahwa jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak cocok dengan keahliannya. Jika hal ini terjadi, maka si pejabat itu akan bekerja kurang efektif dan kurang optimal, sehingga tidak bisa bekerja dan akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir, ada tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Artinya bahwa para anggota organisasi birokrasi harus tunduk pada aturan yang ada, bekerja berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku. Dari teori birokrasi menurut Weber ini dapat diartikan sebagai pemerintah atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Pengaturan dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Demikian pula dalam hal pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan pada kehendak penguasa, tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Di sini Weber juga menekankan perlunya legitimasi sebagai dasar sistem otoritas serta bagaimana ciri-ciri staf administrasi yang sesuai dengan konsep birokrasi menurut Weber. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan teori birokrasi untuk mata kuliah Sosiologi Organisasi. Kami dari kelas B Sosiologi Universitas Mataram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.